Pengumuman Presiden terkait dengan insentif properti hari ini. Apakah lalu sektor properti ini menjadi salah satu sektor pilihan Panina Asset Management atau ada sektor-sektor lain yang menjadi preference Panina Asset Management di sisa 2023 ini? Dan juga mungkin ada tenor obligasi yang menurut Panin paling tepat? Oke, baik, terima kasih. Ya, kita sangat menyambut dengan baik ya insentif yang diberikan pemerintah untuk sektor properti, karena memang menurut kami sektor properti itu adalah salah satu sektor yang harus didorong oleh pemerintah karena akan menyerap tenaga kerja yang sangat banyak ya sektor properti itu dari pembangunannya, kemudian pihak-pihak yang menjadi supplier mereka itu akan menyerap tenaga kerja yang sangat banyak dan itu sangat baik untuk mendukung ekonomi kita supaya masih bisa bertumbuh. Tetapi memang kami melihat sektor properti ini sudah sangat menarik dan kami juga melihat ini punya potensi ya, tapi lebih ke jangka panjang kalau menurut kami untuk sektor properti karena bukan hanya insentif dari pemerintah, tetapi mungkin salah satu faktor yang lain yang bisa mempengaruhi minat dari pembeli rumah ataupun investor untuk berinvestasi di sektor properti adalah tingkat suku bunga. Jadi selama tingkat suku bunga itu masih di dalam level yang tinggi, itu mungkin sektor properti belum terlalu banyak bergerak ya, tetapi balik lagi mungkin secara jangka panjang kita masih cenderung melihat suku bunga akan turun. Jadi menurut kami sektor properti secara jangka panjang masih cukup baik. Kemudian kalau untuk sektor yang lain yang mungkin dalam jangka waktu yang lebih pendek, salah satunya kami juga melihat sektor misalnya komoditas ya, di mana harga energi saat ini masih di dalam level yang ya boleh dibilang di atas rata-rata ya, karena ada kondisi geopolitik seperti perang dan juga supply and demand. Kemudian kami juga melihat harga energi yang sudah mencapai titik terendahnya itu di kuartal 2 tahun 2023 ini sudah berbalik lagi ya, harga energi kembali meningkat. Dan kami melihat ke depannya karena kita membutuhkan dunia ya membutuhkan energi karena tadi ya terutama karena kondisi geopolitik tadi sehingga harga energi itu menurut kami akan berada di level yang cukup tinggi sehingga kami melihat sektor energi ini dan komoditas ini salah satu sektor yang memang kami ada dalam portofolio kami gitu. Kemudian kalau untuk obligasi ya karena kita melihat tingkat suku bunga akan mencapai puncaknya, kami melihat sektor obligasi ini akan memiliki potensi yang cukup baik juga ke depannya. Dan kalau untuk durasi atau untuk tenor obligasi kami lebih memilih tenor yang medium ya. Tetap memperhatikan tingkat risiko, tapi pada saat yang bersamaan kami juga mengharapkan akan mendapatkan peningkatan dari harga karena yieldnya kemungkinan akan turun ya. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Baik, Pak Ridwan, bicara sektor komoditas, apakah ada peluang harga komoditas ini mungkin akan sama seperti di tahun lalu, mungkin tidak di 2023 ini, tapi di 2024? Ya, kami berpendapat bahwa harga komoditas mungkin tidak akan seperti tahun 2022 di mana waktu itu sempat ya harga misalnya contohnya harga batu bara sempat mencapai di atas 200 dolar ya. Tetapi kita melihat harga-harga komoditas bukan hanya batu bara, secara keseluruhan harga komoditas ini apalagi di Eropa dan di Amerika sudah memasuki musim dingin ya, segera memasuki musim dingin biasanya harga komoditas itu akan mengalami peningkatan. Dan memang kami melihat tahun 2024 tetap kebutuhan untuk energi itu akan tetap tinggi. Memang kita dalam masa-masa transisi dari energi fosil lebih ke energi yang terbarukan. Jadi kita melihat dalam masa transisi ini ada satu resiko ya, transition risk di mana kita melihat sebelum kita memakai energi terbarukan, tetap energi fosil itu akan digunakan dan karena supply-nya juga mungkin tidak terlalu banyak lagi, sehingga menyebabkan harga-harga energi itu masih cenderung akan berada di level yang cukup tinggi. Jadi kami melihat seperti itu di tahun 2024 harga komoditi dan energi tidak setinggi seperti yang sebelumnya, tetapi akan tetap berada di level yang di atas rata-rata seperti itu, Mbak. Baik, target IHSG menurut Anda di 2023 akan ditutup di level berapa?
Ya kita melihat masih ada masih optimis ya, IHSG akan rebound dan lebih tinggi dari level yang sekarang ya. Kalau tahun ini kita sempat menyentuh 7.000, kami melihat peluang itu masih sangat terbuka sampai dengan akhir tahun itu paling tidak 7.000 itu harusnya bisa ditembus ya. Bahkan kalau kondisi bisa cepat berubah juga ya. Kalau Fed itu misalnya sudah mengindikasikan bahwa suku bunga akan berhenti, mungkin akan ada rebound yang lebih baik lagi di IHSG kita. Paling tidak ya mungkin 7.000 minimal, mungkin bisa sampai 7.200 atau bahkan 7.300 seperti itu, Mbak. Baik, apakah sudah mempertimbangkan kemungkinan adanya window dressing di tahun ini dan apakah window dressing itu akan nyata terlihat atau mungkin seperti tahun kemarin? Ya kalau tahun kemarin mungkin agak sedikit berbeda karena ada saham yang waktu itu ya saya tidak sebutkan namanya tapi sempat ada investor yang harus keluar dari satu saham yang cukup besar ya sehingga menyebabkan indeks itu tidak terlalu naik terlalu tinggi ya. Tapi tahun ini kita melihat kondisi itu sudah tidak ada dan kami masih melihat bahwa ya dalam kondisi normalnya itu IHSG biasanya akan ada rebound yang menjelang akhir tahun, window dressing, dan kami melihat tahun ini kemungkinan itu tetap ada, Mbak. Baik, bagaimana dengan ekspektasi tren imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun Anda lihat akan ditutup di berapa di 2023 akhir ini? Oke, kalau untuk obligasi kita kemarin itu sempat menyentuh 7% ya, 7,1. Dan kalau dengan sampai akhir tahun dengan asumsi bahwa kalau prediksi kita cukup tepat di mana Fed itu sudah tidak menaikkan suku bunganya lagi, itu ada kemungkinan yield itu bisa turun, let's say bisa di bawah 6,5% ya, mungkin 6 sampai 6,5%. Itu masih sangat mungkin terjadi. Baik, bagaimana dengan target pertumbuhan AUM di Panin Asset Management? Apakah ada revisi karena banyak sekali yang berubah ternyata di kuartal 4 ini termasuk juga kenaikan suku bunga Bank Indonesia yang mencapai 6%? Iya, kalau target pertumbuhan AUM kita tidak ada perubahan. Memang AUM kita itu sangat besar di reksadana yang saham maupun reksadana campuran yang juga berbasis saham ya. Jadi memang kita sangat terpengaruh oleh pergerakan dari indeks maupun harga saham ya. Tetapi dengan melihat ke depannya sampai dengan akhir tahun kita mengharapkan pasar sudah akan lebih stabil dan Fed akan stop kenaikan suku bunga, kita mengharapkan juga akan ada rebound. Kita melihat sampai dengan akhir tahun masih berharap akan ada pertumbuhan di dana kelolaan kami, gitu Mbak. Baik, momentum apa yang diharapkan hingga akhir tahun 2023 ini untuk bisa menggenjot pertumbuhan AUM? Ya, karena ini waktunya sudah cukup dekat ya, tinggal hanya 2 bulan lagi. Kalau dari kami masih melihat ada kemungkinan untuk nasabah-nasabah kami itu apalagi nanti kalau kita lihat suku bunga ini sudah tidak naik lagi, orang sudah mulai lebih optimis ke depannya karena tidak naik, jadi ada ekspektasi di mana yield obligasi itu akan turun, ya saham juga pastinya akan ada rebound. Jadi investor-investor kami sebetulnya sudah banyak yang melihat ini momentum mungkin untuk bisa masuk lagi ke pasar gitu. Jadi kita mengharapkan dari investor kami yang existing ya, yang tadinya masih menunggu itu masih bisa ada kemungkinan bisa masuk lagi sampai dengan akhir tahun begitu, Mbak. Baik, Pak Ridwan, kita akan memasuki tahun pemilu sebentar lagi. Sudah ada 3 pasangan calon yang mendaftar ke KPU. Sebentar lagi akan ada satu lagi yang mendaftar. Anda lihat seperti apa ini mempengaruhi daya tarik aset keuangan Indonesia? Oke, kalau untuk pasangan calon, kalau menurut kami sih ya antara 2 atau 3 ini kita melihat lebih bukan dari calonnya siapa, tapi kita melihat asal nanti pemilu yang akan kita adakan di tahun 2024 itu berjalan dengan damai, ya dengan lancar ya. Yang namanya politik itu kan eh, cukup fleksibel ya, tidak kaku ya. Jadi kami melihat ya siapapun presiden yang terpilih, ya kami lebih melihat siapa yang lebih misalnya pro ke pasar ya, lebih juga bisa meningkatkan ekonomi ya. Jadi kami masih melihat ya mungkin program-program pembangunannya seperti apa ya. Siapapun presidennya asal pertama pemilu nanti bisa berjalan dengan damai ya, dengan lancar dan juga cukup pro ke bisnis ya itu mungkin yang lebih diharapkan oleh pasar ya Mbak.
Baik, tapi apakah, artinya aset keuangan kita tetap menarik di tahun, pemilu ini atau sebenarnya ini membuat investor jadi lebih wait and see, terutama kalau dibandingkan dengan negara-negara peers kita? Biasanya memang pada saat momen-momen seperti pemilu itu kita punya aset keuangan baik itu misalnya obligasi maupun saham ya. Itu terutama mungkin saham ya, itu akan ada peningkatan ya biasanya di tahun-tahun sebelumnya ya. Eh, Nah ini kita harapkan ya kalau pemilu nanti berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan damai, orang ada optimisme di pemerintahan yang baru ini, biasanya harga-harga aset-aset keuangan juga itu akan meningkat ya, biasanya sih seperti itu ya Mbak. Jadi asal jangan ada ribut-ribut ya, biasanya pasar akan merespon dengan optimis ya gitu. Baik Pak Ridwan, jika memang pemilu ini mencapai 2 putaran, kira-kira di bulan apa mungkin pasar ini sudah lebih yakin lagi untuk bisa masuk kembali ke aset keuangan kita? Kalau dibilang bulan apa, mungkin kita lebih melihat tadi ya pemilu ini jangan sampai ada eh, ribut-ribut ya, berjalan dengan lancar, dengan damai. Kita lebih melihat ke arah situ. Tapi kalau mau dibilang bulan apa ya, pasar nanti pastinya akan mencermati ya di antara misalnya kalau 2 putaran itu bagaimana nanti siapa di antara 2 kandidat ini mungkin yang paling kuat, yang cenderung akan menjadi pemenang, dan ya pasar nantinya pasti akan merespon dari misalnya program-programnya seperti apa gitu ya. Nah itu yang mungkin akan lebih dilihat oleh pasar ya. Jadi kita kalau pasar ya mungkin lebih melihat bagaimana program dari pemerintahan yang baru ini untuk mendukung perekonomian sih Mbak. Jadi ya mungkin harus melihat nanti ya pada saat mereka menjabarkan program-programnya seperti apa gitu Mbak. Sekali lagi terima